warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada kuliah metode penelitian administrasi. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Riko Prananda dengan NIM 24042225. Saya Salsabila dengan NIM 24042229. Saya Mariandini dengan NIM 24042270. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi masalah penelitian. Masalah penelitian ini merupakan unsur fundamental dalam kegiatan ilmiah karena menjadi titik awal dalam dilakukannya suatu penelitian. Masalah penelitian dapat diartikan sebagai suatu persoalan, isu atau fenomena yang perlu dikaji secara sistematis untuk memperoleh solusi atau pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Fathur Rashid, masalah penelitian ini pada dasarnya merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Artinya suatu kondisi ideal yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Masalah ini muncul ketika realitas tidak mampu memenuhi standar atau teori yang telah ditetapkan. Nah, salah satu sumber utama masalah penelitian adalah adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Fathur Rashid menjelaskan bahwa masalah ini muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktik di lapangan. Teori pada dasarnya berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Tapi apabila prediksi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka disitulah muncul masalah penelitian. Contohnya, teori menyatakan bahwa suatu metode pembelajaran efektif meningkatkan hasil belajar, tetapi dalam praktiknya, hasil belajar siswa tetap rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang layak diteliti. Nah, kesenjangan yang melahirkan masalah penelitian bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain yaitu, pertama, kesenjangan realitas, di mana kesenjangan ini ada antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, kebijakan pendidikan yang baik tetapi implementasinya tidak optimal. Dua, kesenjangan teori dan praktik. Kesenjangan ini terjadi ketika teori yang ada tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Tiga, kesenjangan empiris. Kesenjangan ini terjadi ketika data atau fakta di lapangan tidak mendukung teori yang ada. 4. Kesenjangan penelitian. Nah, di sini nih adanya keterbatasan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang membuka peluang penelitian baru. Masalah penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu untuk menentukan arah dan fokus penelitian, menjadi dasar dalam merumuskan tujuan penelitian, mengarahkan pemilihan metode dan teknik analisis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya masalah penelitian yang jelas, suatu penelitian akan kehilangan arah dan hanya menjadi kegiatan pengumpulan data tanpa makna yang signifikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Berbeda dengan masalah yang merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, rumusan masalah ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi, masalah itu merupakan kondisi yang belum sesuai harapan, lalu dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penulisan ilmiah, rumusan masalah umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, agar penelitian lebih terarah. Selain itu, kesesuaian antara rumusan masalah dan kesimpulan menjadi indikator penting. Artinya, kalau di akhir bisa menjawab pertanyaan yang ada di awal, maka penelitian itu sudah sesuai. Selanjutnya, kita masuk kepada kriteria perumusan masalah yang baik. Menurut Sembering dan rekan-rekan tahun 2024, ada beberapa kriterianya. Yang pertama, dapat dijawab secara komprehensif, yaitu pertanyaan tidak terlalu luas dan bisa dijawab dengan data. Jadi, hindari pertanyaan yang terlalu umum. Yang kedua, mengidentifikasi variabel dan juga hubungan antaranya agar penelitian lebih terarah. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris, yaitu bisa dibuktikan melalui metode dan juga data. Jadi bukan sekedar opini. Yang keempat, disusun dari latar belakang dan mengarah pada tujuan penelitian. Jadi ada kesinambungan antara latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan.
Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk dari perumusan masalah. Menurut Sugiono 2013, perumusan masalah dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Yang pertama deskriptif. Rumusan masalah deskriptif berkaitan dengan variabel mandiri tanpa adanya perbandingan maupun hubungan dengan variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi suatu fenomena berdasarkan data, jadi hanya fokus menjelaskan kondisinya saja. Contoh pertanyaannya, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik? Nah, yang kedua ada komparatif. Rumusan masalah komparatif membandingkan satu variabel atau lebih pada sampel atau waktu yang berbeda untuk mengetahui perbedaan. Jadi, sudah ada perbandingan di antara objek gitu. Contoh pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kualitas pelayanan antara instansi A dan juga instansi B? Nah, yang ketiga asosiatif. Rumusan masalah asosiatif menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, baik hubungan sebab akibat maupun timbal balik. Ini lebih dalam karena melihat keterkaitan di antara variabel tersebut. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat? Nah, jadi ketiga bentuk ini tuh menunjukkan tingkat analisis dari mendeskripsikan, membandingkan hingga melihat suatu hubungan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah. Menurut Sugiono 2013 mengutip dari Sembiring dan rekan-rekan 2024, ada beberapa aspek penting. Yang pertama, dirumuskan secara jelas dan juga singkat agar mudah dipahami. Jadi dia tidak berbelit-belit. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat tanya agar lebih fokus. Yang ketiga, dapat diuji secara ilmiah, yaitu bisa dianalisis dengan data, jadi bukan sekadar asumsi. Yang keempat, mewakili tujuan penelitian. Dan yang terakhir, fokus dan terarah agar pembahasan tidak terlalu luas. Jadi, rumusan masalah yang baik itu harus jelas, terarah, dan dapat diuji sehingga menjadi pedoman dalam penelitian. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Riko. Baik, selanjutnya itu pengertian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian sendiri adalah pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti. Setelah penelitian dilakukan, tujuan ini bukan sekedar keinginan, tetapi harus dirumuskan secara jelas, terarah, dan bisa diwujudkan melalui proses penelitian ilmiah. Dalam skripsi sendiri, tujuan penelitian biasanya disusun berdasarkan rumusan masalah, sehingga apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah akan dijawab melalui tujuan penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian menjadi target utama dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, tujuan penelitian juga membantu peneliti agar yang pertama itu tidak keluar dari fokus pembahasan, memiliki arah yang jelas sejak awal hingga akhir penelitian, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah. Selanjutnya itu fungsi tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan proses penelitian karena menjadi pedoman utama dalam setiap langkah penelitian. Beberapa fungsi utamanya yaitu sebagai penentu arah penelitian. Tujuan membantu peneliti tetap fokus pada topik yang diteliti sehingga tidak melebar ke pembahasan yang tidak relevan. Sebagai dasar penyusunan metode penelitian. Metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Akan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai acuan dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga tidak semua data diambil, hanya yang relevan saja. Sebagai dasar analisis dan kesimpulan hasil penelitian nantinya akan menjawab tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jadi, tanpa tujuan penelitian yang jelas, penelitian bisa menjadi tidak terarah dan sulit menghasilkan kesimpulan yang tepat. Yang ketiga itu ada jenis-jenis tujuan penelitian. Yang pertama itu ada tujuan deskriptif. Tujuan deskriptif tersendiri adalah tujuan yang berfokus pada menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara apa adanya, tanpa mencari hubungan atau pengaruh. Biasanya digunakan untuk mengetahui apakah suatu objek menggambarkan situasi atau kejadian yang menjanjikan fakta berdasarkan data yang ada. Contohnya misalnya mendeskripsikan kualitas pelayanan publik di kantor X atau menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Intinya tujuan ini tuh menjelaskan apa yang terjadi. Selanjutnya tujuan yang kedua ada tujuan eksplanatif. Tujuan eksplanatif
bertujuan untuk menjelaskan hubungan, pengaruh, atau sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mencari alasan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Nah, biasanya digunakan untuk menguji hipotesis, mengetahui pengaruh data, menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, contohnya menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Nah, menjelaskan disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Nah, pokoknya intinya menjelaskan mengapa bisa terjadi. Nah, yang ketiga itu ada tujuan prediktif. Nah, tujuan prediktif adalah tujuan yang digunakan untuk memperkirakan atau meramal kondisi di masa depan berdasarkan data atau pola yang ditemukan dalam penelitian. Nah, tujuan ini biasanya merupakan lanjutan dari analisis sebelumnya, yaitu deskriptif dan eksplanatif. Nah, biasanya digunakan untuk membuat perkiraan kondisi ke depan menjadi dasar pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi kebijakan. Contohnya, memprediksi tingkat kepuasan masyarakat di masa depan atau memperkirakan dampak suatu kebijakan terhadap pelayanan publik. Intinya itu menjawab apa yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan nilai guna atau kontribusi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, bagian ini penting karena menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya bertujuan untuk menjawab permasalahan secara akademik, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam penulisan skripsi, manfaat penelitian biasanya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat teoritis sendiri berkaitan terhadap kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, hasilnya diharapkan dapat memperkaya konsep, teori, atau kajian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian juga dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik yang sama atau serupa. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta membantu memperkuat atau bahkan mengembangkan teori yang relevan dalam bidang tersebut. Nah, sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan kegunaan langsung dari hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Nah, bagi instansi atau organisasi menjadi objek penelitian, hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau perbaikan kebijakan. Nah, bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, hasil penelitian tidak dapat memberikan informasi, pemahaman, serta solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Nah, selain itu, manfaat penelitian juga dapat dirasakan oleh peneliti sendiri, yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, serta kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Nah, proses penelitian membantu peneliti dalam berpikir kritis, sistematis, dan analisis dalam memahami suatu masalah. Nah, dengan demikian, manfaat penelitian tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam praktik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan memiliki nilai penting dan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang ada. Baik, mungkin itu saja. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.